Selamat siang bagi kita semua. Kembali kita jumpa dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kali ini pertemuan yang ke-6, kita akan membahas soal langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini menarik untuk kita pelajari, sehingga nanti ke depan saudara bisa belajar menulis karya ilmiah dengan baik. Oke, baik. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah penulisan karya ilmiah ini ya. Kita akan membahas bagaimana langkah untuk menulis karya ilmiah. Ini pertemuan yang ke-6. Sebelum kita mulai, silakan berdoa. Diminta. Oke, silakan berdoa. Kami minta teman kami, Marda, untuk membawa doa kita siang hari. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Setelah itu kami mau mulai perkuliahan kami, berkati perkuliahan ini agar berjalan dengan baik. Berkati juga Bapa dosen kami, Tuhan, berikan dia kesabaran dalam mendidik kami. Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas kami pada suatu hari ini. Hanya inilah doa kami yang sempurna, sempurnakanlah dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Maaf Pak, mikrofon Bapak Oke, ya baik. Sebelum kita memulai, teman-teman kita tunggu masuk. Kita bicara dulu soal kapan kita mau ganti pertemuan dengan PL itu, pembimbing PL. Kapan waktu kalian yang bisa kosong? Apakah besok bisa bertemu? Besok pagi misalnya? Apakah ada waktu? Bagaimana? Besok pagi misalnya masuk jam 10 atau jam 8. Besok pagi itu hari Kamis kan? Kita masuk pembimbing PB jam 11. Bagaimana misalnya kalau kita masuk PB besok ya. Kemarin jadi PL yang kita masuk kemarin ya. Berarti pembimbing PB yang harus kita ganti. Atau besok itu kan kita harus berakhir jam 12.40. Kalau kita mulai pagi, kapan kalian mulai masuk? Kapan? Apakah ada pertemuan jam 8 atau jam 10 kalian? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita mulai jam 10, nanti kita berakhir pada jam 12. Jadi 2 kali pertemuan, kan dua topik. Nah, supaya jangan terganggu nanti kepada pertemuan lainnya. Karena kita kan kemarin sudah masuk akhirnya pembimbing PL kan? Nah itu. Bagaimana? Setuju kita besok masuk jam 10? Iya, Pak. Setuju, Pak. Oke, berarti kita masuk besok jam 10. Ya. Oke. Kalau begitu, ya, kita besok 2 kali pertemuannya, dua materi. Baiklah, kalau begitu sambil kita menunggu teman.
Kita akan masuk pada topik hari ini yang berbicara soal langkah ya, langkah menulis karya ilmiah. Nah, sebelum masuk, saya akan bacakan yang hadir hari ini, yaitu Marda, Sania, Susan, Abdi, Diwinta. Oh, ini Rima udah masuk. Saya ulangi ya. Ada Marda, Sania, Susan, Abdi, Diwinta, Erwin, Lince, Ruana, Trivin, dan Rima. Kita sudah hadir 10 orang. Oke. Ya, 10 orang. Kita mulai saja karena kita sudah penuh, artinya sudah semua masuk. Kita membahas soal langkah menulis karya ilmiah. Nah, bagaimana kita memulai menulis karya ilmiah? Entah itu nanti artikel, makalah, skripsi, ya, pokoknya yang berkaitan dengan ilmiah lah. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kita harus menemukan masalah. Ini yang sering dilupakan oleh mahasiswa. Menemukan masalah. Masalah itu bukan masalah manusia dengan manusia ya, tapi masalah ilmiah maksudnya. Kita harus menemukan masalah. Nah, tahapan mencakup kegiatan menemukan masalah ini itu kita melakukan mengajukan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Ada yang akan kita bahas dalam penelitian itu, sebuah masalah ilmiah. Itu yang dimaksud dengan mengajukan masalah atau menemukan masalah. Jadi kalau tidak ada masalah dalam sebuah karya ilmiah, itu bukan penelitian ilmiah. Itu mungkin hanya narasi-narasi, cerita-cerita yang tidak ilmiah, itu non ilmiah. Nah, kemudian masalah itu harus didukung dengan latar belakang. Kemudian identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah. Nah, itu yang akan kita bahas dalam sebuah karya ilmiah. Jadi harus ada masalah yang didukung oleh latar belakang masalah. Misalnya, kita menemukan gagasan. Kemarin kan sudah kita bicara soal gagasan. Contoh, ketika kita misalnya ingin meneliti tentang peran orang tua dalam meningkatkan skill anak. Skill ya, skill itu keterampilan, peran orang tua dalam rangka meningkatkan skill anak. Nah, skill itu kan bisa bawaan dan juga bisa bakat ya, dan bisa talenta. Soal skill itu kan bisa dilatih, dilatih. Nah, bagaimana peran orang tua melatih skill anak? Nah, jadi sejatinya misalnya orang tua itu sebagai pendidik utama di rumah melihat potensi anak, ya, potensinya apa. Lalu setelah dia tahu potensi, orang tua itu mengarahkan anak itu untuk mengembangkan potensi. Itulah skill tadi. Misalnya dia lihat anak ini suaranya bagus, suka bernyanyi, lalu dia pandai bergaya. Berarti kan sebagai orang tua, dia melihat potensi anak ini, skill anak ini di dunia tarik suara.
maka dia harus bawa anak itu ke bina vokal misalnya, supaya anak itu semakin pandai bernyanyi dan bisa jadi juara. Dan diikutkan kepada pertandingan-pertandingan skala lokal, regional, dan nasional, bahkan internasional. Itu sejatinya orang tua. Ternyata, nah ini kan berarti terjadi ada persoalan penelitian kan. Ternyata banyak orang tua yang tidak pernah mengarahkan skill anak. Tidak pernah menghargai skill anak. Tetapi hanya menginginkan kehendaknya terjadi kepada anak. Ini orang tua kan. Jadi misalnya anak itu pandai bernyanyi, suaranya bagus, tapi karena dia tidak pandai bernyanyi, dulu dia tidak suka bernyanyi, dia dulu suka supaya dia jadi dokter, maka anak ini dipaksa jadi dokter. Nggak boleh penyanyi. Penyanyi itu tidak menghasilkan uang. Penyanyi itu nanti hidupnya glamor. Pokoknya dokter. Terjadi persoalan. Nah, itu latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalahnya ialah kehendak anak dan kehendak orang tua berbeda. Sehingga skill anak, tadi kan keahlian anak itu tidak tersalurkan dengan baik. Tetapi hasrat dan keinginan orang tua yang terjadi. Nah, ini disebut dengan mengajukan masalah. Masalahnya ialah orang tua sering sekali tidak mengarahkan skill anak pada keinginan dan kemampuan anak, tapi lebih mengarahkan kepada kemampuan atau skill orang tua yang tertunda tercapai. Dia ingin dulu dokter, jadi anak ingin jadi dokter lagi sekarang. Atau seperti dirinya, jadi anak itu ingin seperti, kalau aku dokter, maka anak harus dokter. Aku pendeta, maka anak harus pendeta. Aku guru, anak harus guru. Nah, itu jadi skill anak itu tidak berkembang karena dia hanya dipaksa untuk menjadi sama seperti orang tuanya. Ini yang membuat kita perlu meneliti mengapa orang tua sering tidak menghargai skill anak. Nah, itu identifikasi masalah, nanti bisa baru kita akan menemukan batasan masalah dan rumusan masalah. Intinya adalah kita punya ajuan masalah. Itu contoh dalam rangka menemukan masalah. Jadi kita cari ada masalah yang hendak kita teliti. Langkah selanjutnya adalah mengajukan hipotesis atau jawaban atau dugaan sementara atas penelitian yang dilakukan. Nah, memang hipotesis ini dilakukan pada jenis metodologi penelitian yang kuantitatif ya, kuantitatif. Kalau jenis penelitian kualitatif memang jarang digunakan hipotesis. Tapi kalau kuantitatif diduga, nah, jika maka gitu ya, itu cocok untuk penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif memang tidak dipakai hipotesis, tapi tidak apa-apa. Ada dulu dugaan kita awal, ada dulu pandangan awal kita di awal. Jadi orang tua itu tidak mengarahkan anaknya pada kemampuan anak, tetapi lebih dominan mengarahkan pada keinginannya sendiri. Nah, diduga orang tua lebih dominan mengarahkan keahlian anak kepada keinginan dirinya. Itu hipotesa. Dugaan awal, dugaan sementara. Nanti akan kita buktikan dugaan kita itu. Itu nanti penelitian. Jadi kita membuktikan dugaan kita yang di awal itu menjadi sebuah pembuktian hipotesa. Dan hasilnya nanti bisa hasil positif dan bisa hasil negatif. Nah, metodologi dalam tahap persiapan penulisan karya ilmiah ada juga diperlukan. Jadi metodologi. Karena metodologi itu adalah pisau bedah yang akan membedah masalah penelitian itu. Masalah yang akan kita selesaikan itu. Jadi ada pisau bedah.
secara ilmiah. Sama seperti misalnya kalau kita punya mangga, untuk mengupas mangga kan tidak butuh parang atau cangkul. Untuk mengupas kelapa tidak butuh pisau. Tapi harus yang tepat. Kalau mengupas pepaya, pisau cukup, pisau yang tajam. Kalau untuk mencangkul berarti cangkul. Kalau untuk mengupas kelapa berarti harus parang. Ya, itu namanya metodologi. Metodologi itu adalah ilmu yang akan kita gunakan menyelesaikan masalah. Jangan salah metodologi. Jadi kuantitatif, kualitatif, dan mix metode. Itu metodologi kita. Kuantitatif itu berarti makin banyak, makin benar. Kualitatif ialah semakin berkualitas, makin benar. Jadi makin dalam, makin besar. Tapi kalau kuantitatif tadi semakin luas, semakin banyak. Itu yang benar. Tapi kalau kita gagal mencari ontologi kebenarannya secara kuantitatif, kita gagal mencari kebenarannya melalui kualitatif, maka kita boleh memadukan mix metode yang dua ini. Nah, itu metodologi. Metodologi mencakup berbagai teknik yang dilakukan dalam pengambilan data. Teknik pengukuran, teknik analis data. Kemudian tahap penulisan merupakan perwujudan tahap persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Jadi metodologi mencakup teknik yang dilakukan dalam pengambilan data, teknik pengukuran dan teknik analisis data. Kemudian tahap penulisan merupakan perwujudan dari persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan setelah penulisan selesai. Ini kemudian proses yang panjang. Dan terakhir adalah tahapan penyuntingan dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Nah, ini bagian yang pertama. Kita harus mampu menentukan dan menemukan masalah. Jadi harus jelas ya, setiap skripsi atau tesis, disertasi harus menemukan masalah. Sebuah artikel ilmiah pun harus menemukan sebuah masalah. Itu tahapan yang pertama dalam rangka menulis karya ilmiah. Harus ada masalah. Kalau minggu yang lalu kita katakan gagasan. Gagasan itulah yang akan kita jadikan nanti sebagai latar belakang masalah. Dan kita menemukan masalah yang diajukan sebagai penelitian ilmiah. Kemudian menentukan tema karya ilmiah. Apa temanya? Nah, itu. Jadi kalau tema itu tidak, karya itu tidak punya tema, maka nanti mengambang. Misalnya tema tentang perekonomian, tema tentang salon, tema tentang politik, pokoknya ada tema. Tema karya ilmiah itu jelas. Kalau kita teologi kan punya tema. Apalagi yang pendidikan agama Kristen, banyak tema. Pendidikan agama di usia dini, pendidikan remaja, pendidikan pak pada pemuda, pendidikan pak pada orang tua, pendidikan pak pada lansia, pendidikan pak pada kantor, banyak sekali. Di tema-tema nanti harus kita bahas. Tapi dalam tema-tema itu akan membahas juga ilmu-ilmu teologi. Nah, dalam menulis karya ilmiah, penulis hendaknya mengangkat tema-tema yang aktual dan bukannya satu tema yang sudah basi atau kusam. Sehingga karya tulis yang dihasilkan lebih berbobot dan mendapat sambutan yang baik dari pembaca. Nah, sebagian penulis kadang mengangkat tema yang kurang penting dalam hal yang hanya menjadi sebuah tulisan mubazir. Sebagai penulis kadang-kala mengangkat tema yang kurang penting yang hanya menjadi sebuah tulisan yang mubazir. Jadi dia tulisannya itu tidak jelas kemana arahnya, tapi banyak kali kalimatnya sehingga dia mubazir.
Selain itu ada sebagian penulis ilmiah yang hanya bertindak sebagai seorang penulis atau plagiator atau diistilahkan dengan penulis ceplakan atau sarjana foto. Ya, jadi itu menentukan karya ilmiah. Kita harus mengangkat tema-tema yang bukan tema yang basi atau pusat, gitu ya. Tapi harusnya mengangkat tema-tema yang original. Kalau misalnya bicara COVID, itu kan baru dulu, bahaslah tentang COVID. Kalau misalnya marak soal penipuan online, bahaslah penipuan online. Kalau marak misalnya soal pernikahan sejenis, contoh, bahaslah tentang pernikahan sejenis. Nah, ini yang disebut dengan menentukan tema karya ilmiah itu. Mengenai tema, Walija memaparkan bahwa kata tema diserap dari kata bahasa Inggris theme yang berarti pokok pikiran, atau kata theme itu berasal dari bahasa Yunani titenai yang berarti melakukan atau menempatkan. Tema sebuah karangan itu merupakan ide dasar atau ide pokok sebuah tulisan. Jadi dasarnya itu dari tema, lalu tema itu kita kembangkan sesuai dengan peraturan karya ilmiah ini. Nah, jadi sejak sekarang sebenarnya kalian sudah bisa pertama itu mencari masalah. Artinya masalah penelitian, ya, bukan mencari masalah-masalah. Kemudian kita mencari ladang karya ilmiah, menentukan tema karya ilmiah. Jadi kita harus mencoba bagaimana karya ilmiah kita itu tidak menyimpang dari topik kita. Misalnya kalau kita pendidikan agama Kristen, topik kita harus seputar tentang agama Kristen. Jangan nanti kita bicara soal pendidikan agama Kristen, tapi yang kita bahas soal pertanian atau soal kehutanan misalnya, nanti kan tidak nyambung. Nah, baru pembahasan lainnya juga harus benar-benar sesuai dengan tema karya ilmiah kita. Tulis di jurnal pun nanti, kalau kalian menulis di jurnal, supaya dihargai itu, kalian harus tetap cari jurnal pak. Jangan jurnal bisnis. Menulis kalian tentang pendidikan agama Kristen, tapi ditulis di bisnis, jurnal bisnis, atau jurnal ekonomi. Nanti ditolak oleh mereka, karena mereka tidak punya skopus teologi. Carilah jurnal yang berskopus. Skopus artinya perhatian utamanya tentang agama Kristen. Nah, makanya Wijaya tadi mengatakan bagaimana cara menentukan tema itu supaya fokus. Nah, berarti tema itu sendiri harus merupakan sebuah karangan dasar atau pokok sebuah tulisan. Nah, ini yang mau kita lihat nanti, ya. Di sebuah tema yang baik adalah harus menarik perhatian penulis. Jadi kalau kita yang menulis tidak tertarik dengan tema itu, bagaimana kita mungkin bisa menyelesaikannya? Jadi harus kita tertarik pada tema itu. Dengan tertarik kita mulai membahas dengan senang atau tidak dalam keadaan paksa. Nah, selain menarik perhatian, tema harus ditulis, dipahami dengan baik oleh penulis. Dalam setiap tema tulisan ilmiah, ya, juga harus memiliki topik. Ada sebagian orang menyamakan antara topik dengan tema. Ternyata pendapat itu keliru. Topik dan tema itu berbeda. Topik adalah pokok pembicaraan yang ingin disampaikan dalam karangan. Jadi topik itu merupakan pokok pembicaraan yang ingin disampaikan dalam karangan. Itu topik. Jadi rambu-rambu yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang penulis untuk menentukan dan memiliki topik yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, topik sesuai dengan ke isu-isu yang terjadi sekarang, aktual dia.
terjadi isu bom misalnya, kita tulis isu bom. Terkait dengan isu pandemi COVID, ya kita tulis pandemi COVID. Jadi tulisan-tulisan itu berarti kan baru, sehingga tidak akan mungkin ada orang menjiplak atau kita menjiplak tulisan orang. Tetapi kalau kita sudah menyelesaikan karya itu, karena itu karya yang baru di tengah-tengah isu-isu kurang, maka tulisan kita menjadi tulisan yang menjadi rujukan nanti akan dibaca orang ya, sebagai rujukan. Itulah fungsinya menulis, mencari tema-tema atau topik yang relevan. Nah, topik sebaiknya berasal dari dunia dan bukan topik sebaiknya berasal dari dunia atau bidang kehidupan yang akrab dengan penulis. Jadi jangan kalian tulis yang tidak akrab dengan kalian. Misalnya kalian suka membahas soal pandangan orang Kristen tentang TikTok misalnya. TikTok, bagaimana TikTok itu pendidikan agama Kristen melihat TikTok. Tapi yang kalian buat skripsi tentang pandangan Calvin tentang mengajar di gereja, akan kalian tidak suka. Sehingga kalian tidak pernah menyelesaikan skripsi itu atau artikel itu. Tapi kalau kalian misalnya pandangan Kristen tentang TikTok, nah ini kan menarik kan? Karena kalian bisa bertiktok kan. Dengan bertiktok itu kita bisa menyampaikan ide dengan baik. Apalagi sekarang kan ada musik langsung kan gini kan, ada musik gerakannya di TikTok kan. Nah, apalagi sekarang kan perlu mungkin mengajar pakai TikTok kan. Ada musiknya begini kan. Karena sekarang anak muda kan suka kan dengan gerakan-gerakan TikTok itu. Gitu kan. Nah, bisa saja sesekali kita belajar lagu-lagu TikTok kan tidak apa-apa itu sesekali ya, supaya semangat kan. Misalnya ada lagu-lagu, kalau lagu-lagu pemuda ini kan kalau dia nanti kalau kalian berani mencari judul itu kan, bagaimana kekristenan memandang TikTok secara kekristenan kan. Misalnya dalam pengajaran Kristen, apakah ada TikTok dalam pengajaran Kristen? Khotbah. Sekarang khotbah itu kan bisa. Ini misalnya contoh TikTok rohani. Ini saya tunjukkan. TikTok rohani. Nanti bisa kalian kembangkan kan sebagai guru. Bagaimana TikTok itu menjadi TikTok pengajaran secara pendidikan Kristen kan. Menarik kan? Pasti kalian nanti tertarik menulis itu karena sudah begini. Enak kan kalau seperti itu kan. Jadi kalian nanti bisa menjadi pengajar yang menggunakan metode TikTok kan. Dapatkan informasi seputar vaksin COVID-19. Sebagai guru melihat TikTok itu sebagai peluang untuk menjadi metode pengajaran. Jadi menarik. Jadi kalau kalian membuat itu kan, kalian menulisnya kan enak. Karena kalian juga pelaku TikTok kan. Jadi sekaligus mengajar sebelum kita mulai anak-anak, adik-adik belajar pendidikan agama Kristen, mari kita bertiktok ria, pasang musik cik 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 cik, nah, itu kan senang mereka kan. Nah pasti mereka akan senang melihat gurunya, senang melihat pengajarannya kan. Nah itu jadi berasal dari dunia atau bidang kehidupan yang akrab dengan penulis.
Ini rambu-rambu yang harus kita pahami kalau kita menulis. Selain tadi aktual ya. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai tambah. Memiliki nilai tambah atau memiliki arti yang penting baik untuk penulis, baik juga bagi orang lain. Jadi kita menulis itu sebenarnya untuk menambah pengetahuan kita dan juga untuk menambah pengetahuan orang lain. Jadi carilah topik-topik yang memang betul-betul itu kamu butuh. Lalu yang lain akan semakin senang kalau kamu menulis itu. Jadi jangan menulis yang umum-umum. Pendidikan agama Kristen dan iman Kristen misalnya. Ya, udah umum itu, udah banyak orang menulis itu. Tapi misalnya pendidikan agama Kristen dan TikTok, itu kan belum ada. Itu jadi sangat menarik. Bertopik sebaiknya selaras dengan tujuan pengarang. Selaras dengan tujuan pengarang. Selaras dengan calon pembaca. Jadi kalau misalnya yang kita sasar adalah remaja, pemuda, maka tujuan menulis kita itu selaras dengan pemuda. Kalau kita menulis kepada pemuda, berarti kan tulisannya bahasa yang enteng dimengerti, mudah dimengerti. Tapi kalau misalnya kita menyasar pemuda yang akan membaca tulisan kita, tapi tulisan kita seperti kepada opung-opung atau bapak atau orang-orang tua yang sakwek, bagaimana mungkin mereka mengerti? Itu kan sulit. Atau kita misalnya tujuan kita orang tua, tapi bahasa kita bahasa pemuda, bahasa prokem misalnya. Gue sih nggak ngerti opung. Apa sih gue katanya? Lu sih pung, nggak tahu. Lu buat gue penasaran. Orang itu nggak ngerti apa itu lu gue katanya. Lu gue apa itu kan? Nah, sasarannya nggak tepat. Tapi kalau kepada pemuda, bahasa kan bahasa prokem lah, bahasa gaul. Lo mau kemana? Beb, mana itu? Kesini hani kan? Itu bahasa pemuda kan? Bahasa pemuda sekarang banyak sekali. Bilang bapak, nyokap, bokap kan gitu kan? Tah dari mana bahasa apa? Nyokap, bokap. Asal lah jangan salah sibuk nanti kan? Itu jadi bahasa gaul itu kan beda. Kemudian selain topiknya aktual, topiknya itu berasal dari bidang kehidupan penulis, kemudian punya nilai tambah, kemudian selaras. Yang kelima adalah sebaiknya asli. Bukan pengulangan atas hal yang sama yang pernah disajikan orang lain. Kalau orang sudah menulis tentang pendidikan agama Kristen dan membangkitkan belajar, jangan tulis lagi itu. Udah ada yang menulis itu, jangan lagi. Cari yang lain, yang baru. Jangan seperti kampus kita kan. Kan kampus kita kenal dengan pastoral gitu kan. Jadi semua mahasiswa pendampingan pastoral kepada orang yang sakit kepala. Kok datang lagi menyusun skripsi, pendampingan pastoral kepada orang yang sakit perut. Datang lagi menyusun skripsi, pendampingan pastoral kepada orang yang sakit flu. Baru berikutnya pendampingan pastoral kepada orang yang sakit leper. Ya sama semua. Jadi hanya mengganti objek. Sakit flu, sakit leper, sakit perut, sakit mata, sakit hati, sakit apa lagi. Itu aja. Hanya ganti objek. Itu enggak menarik. Jangan nanti guru pak dan peningkatan pendidikan agama iman Kristen. Guru pak dan meningkatkan kelompok belajar. Guru pak itu nanti lihatlah, nanti semua apa tulisan pak seperti itu. Pak dalam ini, pak carilah judul yang ya sama sekali belum ada ditulis orang asli dia. Supaya jangan nanti kalau pengalaman saya membimbing skripsi jurusan pak ya begitu dia. Pak dalam rangka meningkatkan mutu belajar siswa di SMP 2 Sumber. Baru tidak lagi.
pak dalam rangka meningkatkan kemampuan kemampuan bersosialisasi siswa SMP Negeri 2 Sumba. Pak, baru nanti pendahuluan. Pendidikan agama Kristen adalah, guru adalah, iman adalah, semua sama nanti semua. Jadi nggak ada yang baru, nggak menarik. Nah, jadi nanti kayak usahakan jangan seperti itu. Carilah sesuatu yang memang asli ya, yang tidak pernah dilakukan orang sebelumnya. Lalu topiknya sebaiknya tidak menyulitkan pencarian data atau bahan atau informasi lain. Sebaiknya. Tapi kalau memang belum ada ya udah kalian yang menulisnya. Misalnya sering mahasiswa begini, dia buat judul tapi dia tidak punya buku. Dia menulis skripsi tapi tidak ada bukunya. Aneh itu. Lalu kenapa belum selesai bab 2, bab 3? Nggak ada buku, Pak. Ya, jadi dari mana dia menulis? Kalau nggak ada buku kan bagaimana menulis? Nggak ada buku-buku yang sumber-sumber yang akan dia olah menjadi sebuah pemikiran. Jadi gimana caranya? Ya kalau nggak ada buku ya carilah dari sini ya, dari otaknya kan. Dia tulis sendiri, karakter sendiri. Maka saya katakan apa yang kau tahu, tuliskan aja, ketik aja. Kalau nggak ada bukunya. Apa yang ada dalam hatimu itulah tulis kemudian. Itu pun tak ada. Jadi kalau nggak ada apa yang mau ditulis? Referensi nggak ada, buku-buku tidak ada, di hatinya pun tak ada. Jadi apa yang mau ditulis? Cobalah bayangkan, apa yang mau ditulis? Nah, jadi harus ada sumbernya, sumber. Jadi kalau misalnya kita mengatakan nanti pandangan Kristen, pandangan pendidikan agama Kristen terhadap TikTok misalnya, ya kalian sudah ada yang menulis tentang TikTok. Kalau tidak ada yang menulis tentang TikTok, apa yang kamu tahu tentang TikTok itu tuliskan. Bahwa TikTok itu pada dasarnya adalah begini, kemudian diolah menjadi sebuah proses pembelajaran, lalu TikTok itu memang benar-benar menggugah hati siswa, dan TikTok itu memberi semangat belajar siswa. Itu kan kata-katamu sendiri kan, menjadi sebuah tulisan. Ini apa yang kata tentang TikTok? Enggak tahu, Pak. Referensinya enggak ada, Pak. Jadi mengapa tidak tulis? Ya enggak ada bukunya, Pak. Ya udahlah sampai datang Yesus Kristus kedua kali lah. Kalau begitu selesai skripsinya kan. Kalau nggak ada yang menulis, dia pun tidak tahu apa yang dia tulis, ya udah, berarti kan sudah selesai lah itu. Mari kita berdoa itu kan. Sampai jatuh dari langit buku tentang TikTok kan. Nah itu contoh. Sehingga nanti jangan menjadi persoalan ketika menghadapi dosen-dosen pembimbing. Karena tidak ada referensinya katanya. Nah itu. Jadi kita tadi sudah belajar bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama itu menemukan masalah. Lalu yang kedua kita menentukan tema dari karya ilmiah itu. Lalu setelah itu yang ketiga sekarang ialah kita akan masuk bagaimana kerangka tulisan ilmiah. Bagaimana sebenarnya kerangka tulisan ilmiah itu? Nah, langkah-langkah membuat kerangka pertama itu merumuskan tema dan menentukan judul karya ilmiah. Jadi kita itu sudah harus punya kerangka judulnya gitu ya. Apa kira-kira judul yang menarik? Jauh hari itu sudah kita pikirkan. Bahkan kalau saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang habis belajar mata kuliah karya ilmiah, sekarang sebenarnya kalian sudah bisa menulis judul skripsi kalian. Kalau kalian misalnya sudah menentukan judul skripsi kalian sekarang, maka sejak sekarang mulailah kumpul-kumpul referensinya, buku-bukunya. Karena kalian sudah tentukan judul skripsiku kan, misalnya pandangan Kristen tentang TikTok misalnya. Sekarang mulailah cari-cari buku tentang TikTok. Kalau ada orang membahas TikTok, ya kumpul. Kalau ada orang video-video TikTok pembelajaran tentang Kristen, kumpul. Itu nanti 4 tahun berikutnya, sejak sekarang, kalian sudah banyak buku. Karena dalam menulis buku atau seminar atau skripsi nanti untuk seminar proposal, kalian harus punya buku 25 yang dipakai. Dari 25 ini harus ada 2 sampai 4 yang berbahasa Inggris.
ini baru nanti bisa lolos untuk apa? Untuk penulisan skripsi. Harus ada 2 atau 4 yang berbahasa Inggris di luar kamus ya. Jangan nanti di Dictionary of Christian Education, nggak dihitung buku itu. Yang dihitung buku nanti Christian Education atau misalnya yang berbahasa perspektif Kristen, the Christianity, perspektif of the TikTok misalnya. Wah, itu bagus kan? Jadi itu buku yang membahas tentang TikTok, perspektif Kristen dari Kristen tentang TikTok misalnya, itu bagus. Kemarin ada di uji skripsi kan? Skripsinya tidak ada yang berbahasa Inggris satu pun bukunya. Lalu dia katakan nggak ada Pak buku yang menulis tema skripsi saya ini dalam bahasa Inggris katanya. Nggak ada katanya. Dia pastikan tidak ada. Padahal dia yang tidak mencari bukunya dalam bahasa Inggris. Itu. Jadi dia pastikan tidak ada. Padahal ada banyak buku yang membahas tentang itu. Buku mana pun nggak ada dalam bahasa Inggris. Buku apa? Ya pasti ada. Kecuali mungkin buku-buku tentang tradisi kita kan. Permalim dalam pandangan Eropa. Nggak ada itu. Pamena dalam pandangan Eropa. Nggak ada itu. Yang ada kan paling-paling apa kita. Jadi kalau judul misalnya anti narkoba, kebetulan kemarin dia judul skripsinya anti narkoba, tidak ada dalam bahasa Inggris katanya, aneh itu kan? Padahal setiap lewat kita nanti ada pelang say no to drug. Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Jadi dia bilang tidak ada buku yang membahas tentang say no to drug, banyak sekali. Jadi dia pikir para dosen itu nggak tahu gitu. Jadi itu ya, nanti kalian harus menggunakan bahasa Inggris 2. Kalau sudah skripsi nanti bahasa Inggrisnya minimal 8 buku. Kalau sudah skripsi. Kalau masih proposal tadi masih 2-4. Gitu ya. Jadi rumuskan tema dan menentukan judul karya ilmiah. Harus kita rumuskan tema dan judulnya. Pastikan kita milih tema dan materi yang kita kuasai. Dan kalau mungkin kita senangi. Jadi harus kalian yang menguasai. Kemarin juga ada seperti itu yang menulis proposal skripsi kan. Seminar skripsi lah. Lalu kita ujilah dia. Kita tanya, apakah saudara mengenal, ini pastoral counseling ya, apakah saudara mengenal orang yang akan sedang kau pastorali? Oh tidak, Pak. Sudah pernah jumpa dengan dia? Tidak, Pak. Kau kenal dengan dia? Tidak, Pak. Lalu mengapa kau buat judul skripsimu tentang dia? Teman saya bercerita Pak tentang masalah ibu itu. Lalu saya tertarik mendengarnya untuk mengangkat dia menjadi judul skripsi saya. Itu keanehan itu di bawah kolong langit ini. Dia tidak tahu ibu itu yang mau dia jadikan judul skripsinya, dia tidak kenal, dia belum pernah ngomong, tapi dia berani menulis skripsi tentang ibu itu. Itu namanya konyol itu. Konyol. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan skripsi? Dia tidak tahu masalahnya. Dia tidak kenal dengan ibu yang dia sedang mau jadikan topik skripsinya. Itu kan tidak mungkin. Kecuali dia sudah sering bertemu dengan ibu itu, berkali-kali dia berbicara, dia sudah tahu persoalan pokoknya, dia senangi persoalan itu untuk diteliti. Itu bagus. Berarti nanti cepat selesai skripsinya karena dia sudah kuasai. Tapi kalau dia tidak pernah menguasai bahan skripsinya, bagaimana mungkin selesai? Gitu ya. Nah, setelahnya pilihlah judul yang singkat namun menarik. Jangan panjang-panjang skripsi judulnya itu. Jangan bangga nanti kalau judulnya panjang. Pendidikan agama Kristen jika dipandang dari sudut ekonomi, maka ekonomi Kristen akan meningkat karena agama Kristen akan membuat ekonomi meningkat. Waduh, panjang kali.
Tahu kita SPOK-nya. Panjang tapi tidak mengerti, tidak ada SPOK-nya. Jadi lebih baik pendek tapi jelas. Gitu ya. Kemudian memastikan bahan referensi, itu saya katakan tadi. Nah, jangan kumpulkan referensimu setelah kamu pas menulis proposal skripsimu, jangan, itu udah terlambat. Tapi kumpulkanlah referensimu sejak sekarang. Ini masih semester 1. Kumpulkanlah. Apa yang menjadi harapanmu nanti kamu menulis bidang apa? Tentang apa? Kumpulkanlah. Nah, saya dulu begitu. Saya sudah akan menulis skripsi, sudah saya kumpul-kumpul. Mulai dari semester 3, saya sudah mulai mengumpul buku-buku yang akan saya jadikan skripsi. Sehingga ketika penulis skripsi, saya sudah punya banyak buku. Saya pergi ke perpustakaan, baca, pergi ke toko buku, beli, gitu. Atau bertandang ke perpustakaan STT lain. Kalau kami di Santer dulu pergi ke STFT, Sinaksak, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Sinaksak, itu punya Romo Katolik. Kita bertandang ke sana, membaca-baca. Nah, di sini kalian bisa bertandang ke STT lain, perpustakaan STT Paulus, STT Sumatera, STT Baptis, STT apa lagi, Sola Gratia, STT Siloam, banyak di Indonesia STT. Berkunjung aja ke sana, sekaligus membaca-baca buku di sana kan. Nah itu, jadi menarik itu. Nah itu referensinya itu harus jelas, banyak ya. Kita sudah harus memiliki bayangan di mana saja kita bisa mendapatkan sumber informasi, rujukan, dan sampel untuk penelitian kita. Karena penelitian tanpa data yang kredibel tidak bisa disebut sebagai karangan ilmiah. Jadi kalau tidak ada data, itu tidak akan disebut dengan karangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi harus kalian pergi mencari data. Kalau tidak ada data dalam tulisan kita, itu tidak bisa dijadikan sebagai karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalian sudah pernah berkunjung ke STT lain? Sudah pernah jalan-jalan ke STT lain? Hanya STT Absada Medan yang kalian kunjungi, itu pun belum ya, karena masih daring ya. Ada yang sudah pernah ke kampus sebelum ini masih daring mungkin belum. Ada yang sudah pernah dari kampus. Siapa yang sudah pernah dari kampus? Melihat kampus kita. Ada yang sudah, Marda ya, sudah pernah dari kampus. Siapa lagi? Dewinta, si Nirwana. Siapa lagi yang sudah pernah? Sania. Itu. Memang sekarang ini kelemahan kuliah daring ini, dia kuliah tapi tidak pernah duduk di bangku kuliah kan. Dia kuliah tapi nggak pernah duduk di bangku kuliah. Anak saya kuliah di UGM sudah semester 3 sekarang. Tapi dia tidak pernah duduk di bangku kuliah UGM. Masih di sini dia sekarang. Memang waktu itu dia di Jogja. Di Jogja pun dia tidak bisa ke UGM karena ditutup kan. Lalu saya bilang, kalau kamu tidak masuk kelas di sana, ngapain kamu di situ? Pulang aja ke Medan. Akhirnya pulang dia ke Medan. Lalu sekarang Oktober ini mereka sudah harus kuliah onsite. Oktober ini mereka harus pulang. Karena UGM sudah buka kampus. Nah, kalau bukan nanti mereka kuliah onsite, baru itulah pengalaman dia pernah duduk kuliah di UGM. Duduk di bangku kuliahnya. Semoga kalian nanti semester depan sudah bisa duduk di bangku kuliah di DCT. Baru sah merasakan kalian sedang kuliah di sini kan. Ini kan masih kuliah, duduk kalian dekat di rumah kalian nih sekarang ini. Ada yang tempat tidur lah, ada yang di ruang tengah, ada yang di dapur, ada bermacam-macam tempat duduk kuliah yang daring ini. Tergantung di mana bisa duduk. Nah, sambil masak berarti di dapur kan. Sambil tidur berarti di kamar, sambil
Asal jangan sambil mandi itu yang bahaya kan. Apalagi dia salah apa kan, salah buka kamera, itu bahaya. Itu jadi memang hati-hati dalam apa ini, dalam kuliah dari ini. Jadi kita harus benar-benar melihat bahwa kuliah secara daring sekarang bisa tidak merasakan seperti kuliah dia, tidak merasakan seperti kuliah. Nah itu ya, oke. Ini harus ada referensi yang bisa dikumpulkan ya, dari kampus-kampus lain atau dari buku-buku, toko-toko buku yang bisa kita kunjungi. Nanti toko buku Kristen ada di apa? Di Jalan Nibung. Kalian pernah ke toko buku BPK Jalan Nibung? Di dekatnya Plaza Mall Plaza Medan yang terbakar itu. Di samping itu nanti ada di situ 2 toko buku. Pertama toko buku BPK, yang kedua toko buku Karsa Murni, itu Katolik. Di sekitar ya 500 meter seberang. Baru di Medan Mall, di Medan Fair Plaza ada Logos. Ada di situ 2 toko buku Kristen. Di lantai 3 dan lantai 4. Kunjungi saja itu. Baru di depannya Plaza Fair itu ada toko buku Immanuel. Nah, harus kalian tahu, hafal di mana toko buku Kristen. Jangan hafal di mana capcay yang enak atau mie pangsit yang enak kan. Ya, tapi hafal juga lah di mana toko-toko buku Kristen yang akan mencari buku-buku sumber-sumber referensi kita, gitu kan. Kalau mencari capcay, Fuyung Hai, apalagi Hai, banyak sekali itu kan. Apalagi nasi goreng, mie goreng, apalagi bakmi, ya, kuitiao, itu banyak sekali. Chinese food ya, atau lontong Medan. Kalau lontong Medan pun enak itu lontong Medan. Lontong malam, lontong pagi, ada sekarang. Lontong pagi, lontong Medan, lontong malam, lontong siang yang tidak ada. Kalau lontong pagi, lontong malam ada di Medan ini. Nanti kalian carilah gitu. Itu soal referensi ya. Jadi yang berikut ya, bagaimana kita untuk membuat kerangka tulisan tadi. Pertama, merumuskan tema, menentukan judul karya ilmiah. Yang kedua, memastikan bahan referensi. Yang ketiga, merancang dasar. Memiliki rancangan dasar. Apa rancangan dasar dari sebuah karya ilmiah? Nah, jadi kita harus sudah memiliki jawaban-jawaban pertanyaan, bayangan atas apa yang akan kita teliti. Sehingga sudah punya rancangan dasar. Apa-apa saja, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu sudah punya rancangan. Ya, sudah punya rancangan dasar. Nah, hal ini kembali kepada pertanyaan-pertanyaan dasar karya ilmiah. Nah, kita mengadakan penelitian tentang penggunaan kompor gas di antara kaum ibu di desa Sumberwudu misalnya, Kecamatan Lamongan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apa? Jawabannya yakni penggunaan kompor gas. Siapa? Berarti penggunanya kan? Siapa pengguna kompor gas? Berarti kaum ibu-ibu. Di mana? Di desa Sumberwudi, Kecamatan Lamongan. Mengapa? Karena desa pedesaan itu masih berada di tepian lautan. Beberapa orang masih suka menggunakan tunggu berbahan bakar kayu. Kapan? Berarti itu soal rentang waktu kan? Kapan? Berarti rentang penelitian itu kita buat kapan, mulai kapan? Mulai sejak kapan seseorang pengguna tunggul kayu beralih ke kompor gas. Nah, baru kemudian bagaimana? Bagaimana? Berarti cara untuk mengetahui adalah untuk mendatangi setiap rumah di sana dan mengadakan wawancara. Nah, ini apa namanya? Ini kerangka dasar dalam rangka membuat penelitian nanti. Kalau misalnya kalian tadi ini contohnya mengadakan penelitian tentang penggunaan kompor gas di antara kaum ibu-ibu di desa Sumberwudi. Berarti langkah-langkahnya kan apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana. 5 pertanyaan itu. Jadi harus 5 pertanyaan itu kita jawab. What, where, how, what, where, who, how, when. Gitu kan.
Itu harus kita jawab. Nah, itu kerangka dasarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian itu seputar itu. Mengapa, apa, bagaimana, siapa, kapan. Itu pasti ada. Tapi tidak harus semua. Tidak harus semua ada. Tapi biasanya pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membuat kita melakukan penelitian. Lalu memulai menulis struktur. Kalau kita sudah punya kerangka dasarnya, maka mulailah menulis strukturnya. Nah, apa itu merancang struktur karya ilmiah? Nanti berarti sudah ada struktur itu kan kemarin sudah kita mulai belajarkan soal pendahuluan di bab 1. Tentu bab 2-nya adalah soal tinjauan pustaka. Lalu bab 3 itu soal metodologi. Lalu bab 4 itu soal hasil. Lalu bab 5 itu soal kesimpulan dan saran. Biasanya kelima ini strukturnya. Nah, jadi struktur itu kita akan meyakini setelah kita punya dasar, setelah kita punya modal, maka kita akan menulis dengan kerangka struktur yang kita bangun. Jadi seperti ya, sebentar ya, ada telepon sebentar ya. Ya, halo. Bagaimana kita melihat struktur itu ketika kita sudah memiliki bahan, referensi, kerangka awal, kerangka dasar. Nah, itu akan menentukan struktur yang akan kita tulis. Nanti di struktur ini kita akan isi lagi, apalagi isi-isinya di sini. Tentu kan kerangka besarnya saja tadi ini pendahuluan, ini teori, ini metodologi penelitian, ini hasil penelitian, lalu ini kesimpulan. Kalau sebenarnya kita sudah punya kerangka dasar yang akan mengisi bab demi bab. Ini akan kita isi dari materi kita di rancangan dasar ini. Apalagi kalau kita sudah punya referensi yang banyak dan mumpuni. Nah, sampai di sini dulu kira-kira. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas atau kurang jelas? Bagaimana? Atau sama sekali tidak mengerti? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Sania. Suaranya belum kedengaran. Yang tentang yang pertama tadi, Pak, yang menemukan masalah paragraf pertama yang terakhir itu, Pak. Oke. Yang mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teori. langkah berikutnya mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teori. Nah itu, makanya saya katakan tadi, kalau kita sudah punya latar belakang masalah yang di sini kan, di bab 1, ini kan nanti akan ada latar belakang, maka di bab 2 itu nanti akan masuk kita pada kajian teori. Kajian teori ini berasal dari buku-buku yang kita baca. Jadi teori
yang akan kita gunakan menyelesaikan persoalan itu apa. Misalnya kalau misalnya kita hendak membahas soal TikTok dalam pandangan Kristen, bagaimana pendidikan agama Kristen melihat TikTok, berarti harus kita mulai kajian teori. Siapa yang membahas ini? Teori siapa? Apakah ada orang yang telah membahas tentang TikTok dalam pandangan Kristen? Ini kajian teori. Teori apa yang mau kita gunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan latar belakang masalah kita tadi? Yang berkaitan dengan pertanyaan penyendirian kita. Teori siapa? Ini itu namanya langkah berikutnya ialah kajian teori. Jadi kita akan memberikan masukan-masukan teori-teori orang. Dalam menyelesaikan skripsi ini ada banyak teori yang harus saya gunakan. Teori A yang disampaikan oleh Profesor Dr. X, dia mengatakan bahwa TikTok itu merupakan sebuah fenomena yang sangat membantu masyarakat memahami sesuatu ajaran dengan gerakan. Nah, ini contoh ya. Sejalan dengan itu, seorang ahli komunikasi dari Universitas Erlangga mengatakan bahwa TikTok itu dari segi perspektif sosio masyarakat melihat bahwa ada sisi positif, ada sisi negatif. Itulah nanti kajian teori. Disitulah kita bahas semua pendapat-pendapat para ahli tentang topik yang kita bahas. Nah begitu. Jadi itu maksudnya di sini. Maka langkah berikutnya berarti setelah bab 1 itu mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoritis. Ini sudah bab 2 ini, langkah selanjutnya. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Si Erwin bisa mengerti? Bisa, Pak. Kalau Trivin bagaimana? Bisa menangkap apa yang saya sampaikan tadi soal langkah-langkah ini? Mungkin bagi kalian sekarang ini belum belum dong ya, belum istilahnya belum paham ya, belum paham. Tapi nanti pada semester 4, semester 5 kalian mungkin sudah mulai menulis, baru mulai nanti connect dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini. Kalau sekarang apanya itu? Apanya latar belakang masalah? Apanya identifikasi masalah? Apanya? Pasti begitu ya. Karena belum terbiasa dengan karya-karya ilmiah ya. Tapi nanti pada saatnya kalian sudah mulai bergelut menulis karya ilmiah, oh itu rupanya dulu yang kalian pelajari, oh itu rupanya dulu kalian pelajari. Kira-kira begitu itu. Ya, tak usah dipaksa harus mengerti sekarang, ya tapi didengar-dengar aja dulu supaya ada masuk berita itu kan. Nanti setelah masuk berita itu sedikit-sedikit dipahami, lalu nanti ketemu pada tulisan-tulisan karya ilmiah, oh ini rupanya maksudnya, kira-kira gitu nanti. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kita ini makin hari makin berakhir makin sedikit ya. Tinggal 8 orang. Apakah karena sinyal ya? Misalnya si Rima tidak bersama kita ya. Dia terlempar mungkin tadi. Terlempar. Memang di kuliah daring ini begitulah. Terkadang kita di dalam, tiba-tiba kita harus di luar. Ya, bisa terlempar karena ya jaringannya. Ya sabarlah. Terlempar tidak sakit dia ini. Kalau di dunia main terlempar tidak sakit, tapi kalau di dunia nyata terlempar sakit ya. Bisa terpeletok kan itu. Kalau ini terlempar katanya kan, bukan berarti kita dilemparkan dari Zoom ini, tapi keluar sendiri gitu. Memang ada kalimat-kalimat kadang-kadang yang tidak sesuai. Misalnya diskusi lah kan, silakan melemparkan pertanyaan katanya. Gimana pertanyaan dilemparkan kan? Tapi kalimat kita memang seperti itu.
Ayo silakan lemparkan pertanyaan kepada penyaji. Lemparkan. Itu kan melempar kan. Jadi baik menyampaikan pertanyaan kan pas ya. Sama seperti memang bahasa Indonesia ini kadang-kadang tidak pas. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dia buang. Persoalan masuk tidak masuk bukan urusan dia, pokoknya dia buang. Kalau dari sini dia buang ke sana 10 meter, nggak sampai masuk. Makanya harus diganti kalimatnya. Letakkan sampah pada tempatnya. Kalau dikatakan letakkan berarti sampai kan. Masuk ke tong sampahnya. Letakkan ke tong sampah. Nah, itu. Kalau kita dengan kalimat kita masih buanglah sampah pada tempatnya. Oh, cuy. Apalagi kita ini belum sadar soal sampah. Pas kita makan permen karet misalnya atau permen, kalau ini kan berisi kan. Kalau masih berisi, dia bisa kantongin. Di sini, ini sekarang ada permen. Ini ada permen. Tetapi setelah dia keluarkan permennya, waktu Hokboy pas naik pendeta, dia buka permen kan. Lalu dia makan permennya masuk ke mulutnya. Sampahnya ini jadi jijik perasaannya. Yang tadi bisa dimasukkan ke kantong, tapi setelah keluar permennya ini jijik. Lalu dia buang sembarangan. Syukur, terserah, suka dia kemana. Apalagi di gereja, enak kali membuang sampah itu. Ya, aku berpikir memang mental kita ini mental apa ya? Ya, dia buang sembarangan. Apalagi dia menaik mobil. Oh, buka kaca, sah, buang ke jalanan. Habis minum aqua, sah. Enak aja buang sampah. Hati itu dikurangilah, sadarlah kita ini harus menjaga kebersihan. Yang paling lucu ini kan tadi permen karet kan, permen karet ini. Jadi permen karet itu kalau sudah plastiknya dibuang, setelah tidak asin tidak manis lagi, dia buat dari mulutnya, masukkan ke bawah sampah apa itu, ke bawah kursi itu, diletakkannya, dimasukkannya ke bawah kursi itu. Buat kursi kotor. Syukur-syukur nanti, apalagi kalau ada orang ngambil gini kan, pas gini dia pura-pura gini, ada di bawah itu banyak permen karet. Bekas-bekas kita semua itu. Dan kalau dibuka itu dicabut, itu sulit sekali. Kalau sudah 10 tahun, 20 tahun itu dicabut lagi, itu sulit membersihkannya. Jadi memang ya, ini karakter kita ini. Karena kalimat tadi, buanglah sampah pada tempatnya, suka-sukanya. Jadi kalau aku jangan, kalau misalnya ini sudah kita makan, kantongnya aja, kalau nggak ada tong sampah, dapat kantong. Baru nanti sampai di rumah, ada tong sampah kalian, keluarkan baru buang. Atau letakkan sampah pada tempatnya. Itu yang sering saya lihat. Baru kemudian rumah tangga yang membuang sampah ke sungai. Waduh. Padahal 25.000 ya 1 bulan. Biaya sampah, tapi takut rugi, kumpulkan lalu buang sampah ke sungai. Setelah banjir nangis pula itu, kena rumahnya kan. Tolong pemerintah, padahal dia yang buat tersumbat sungai itu, buang sampah plastik ke sungai. Plastik itu tidak akan terurai, itu tunggu 500 tahun baru plastik ini bisa terurai. Ini plastik ini 500 tahun ini bisa diurai bumi. Jadi kalau kalian buang ke sungai, sampai 500 tahun yang akan datang baru ini bisa. Coba setiap ini dibuang ke sungai. Tersumbatlah di sana. Udah. Kita aja pun usianya nggak sampai 100 tahun. Tersumbat. Habis. Gitu ya. Jadi mulailah meletakkan sampah pada tempatnya. Jadi saya harus pastikan ini tong sampah, letakkan, selesai. Masuk ke tong sampah. Nah itu. Jadi rumah pun biasakanlah itu ya. Buatlah banyak tong sampah di rumah itu. Supaya setiap ada sampah, letak. Sudah penuh tong sampah itu, buanglah keluar, nanti supaya datang tukang sampah membawanya. Jangan sembarangan. Oke, demikianlah dulu untuk sore ini. Kok lari ke sampah tadi ya? Kadang ngelanturnya jauh ya.
ke sampah. Oke, silakan Winta untuk menutup kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami telah selesai belajar kami Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi kami untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami di mana mereka sedang bekerja Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, beri mereka kesehatan serta rezeki, supaya tetap membimbing kami anak-anaknya. Begitu juga dengan dosen kami Tuhan yang mengajar kami, tetap berkati dia dan keluarganya Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan serta rezeki, kesabaran ketabahan dalam mendidik kami. Di atas segalanya itu ampunkan salah dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat sore ya. Jujua Horas Yahubu. Selamat sore Pak. Sore, Pak. Oke.